Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi pasca penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh A. Sakti R.S. Rakia. Yang pertama, selama lebih dari setahun, penyebaran virus COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, sehingga berujung pada kondisi yang mengharuskan penyesuaian besar-besaran di setiap dimensi kehidupan manusia. Sebuah tulisan berjudul COVID-19 The Great Reset yang ditulis oleh Klaus Schwab dan Thierry Malleret dalam uraian kritisnya menyatakan bahwa COVID-19 merupakan masalah yang serius dan bukanlah suatu argumentasi perbola, di mana dalam argumennya menyatakan bahwa kita tidak dapat dituduh hiperbola ketika kita mengatakan itu menjerumuskan dunia kita secara keseluruhan dan masing-masing dari kita secara individu ke dalam saat-saat paling menantang yang kita hadapi dari generasi ke generasi. Ini adalah momen yang menentukan kita akan menghadapi konsekuensinya selama bertahun-tahun, dan banyak hal yang akan berubah selamanya. Dampak penyebaran COVID-19 tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, geopolitik, sosial, teknologi, ataupun lingkungan hidup, namun juga memberi pengaruh terhadap pembentukan maupun penegakan hukum. Beberapa penegakan hukum dalam berbagai dimensi hukum telah bergeser dan ditegakkan tanpa sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan, karena dianggap tidak memadai dalam situasi pandemi. Misalnya, pengadilan virtual di era pandemi, pendaftaran gugatan online di era pandemi, ataupun mengenai optimalisasi penerimaan pajak di era pandemi, merupakan realitas yang relatif baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Belum ditentukan apakah pemberlakuan dan penegakan hukum tersebut akan berakhir atau hanya selama masa pandemi. Di sisi lain, perubahan karakter penegakan hukum sedikit banyak akan berdampak pada institusi negara maupun masyarakat dalam aktivitas hukumnya. Ancaman dari penyebaran COVID-19 diperkirakan secara bertahap akan mengkondisikan para pembentuk regulasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari berbagai jenis dan hierarki. Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang atau selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Beberapa aturan atau teknis yang bersifat mengatur dengan berbagai jenis dan hierarki juga dibentuk atau atribusi dari Undang-Undang AQ. Hal ini belum termasuk jenis ataupun bentuk peraturan di luar dari yang diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Misalnya Perpu Pilkada, instruksi Presiden, instruksi menteri, ataupun peraturan-peraturan kepala daerah yang jumlah minimalnya cenderung sama dengan jumlah daerah otonom yang ada di Indonesia. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.